apapun yang akan menjadi pilihan tersebut. Nanti juga penasaran biasanya untuk yang jalur-jalur favorit ini apa itu untuk angka ketatan ya, untuk prodi saintek itu ya kedokteran, ikuti farmasi, informatika, psikologi, kemudian perencanaan wilayah dan kota ya. Itu yang kedokteran itu 1:61, kemudian yang PWK itu 1:6. Artinya ya 165 itu ya artinya harus mengalahkan gitu ya, 61. Kemudian berikutnya yang prodi sosum, ini ada bisnis digital, ilmu komunikasi, manajemen, hubungan internasional, yang terakhir akuntansi. Bisnis digital itu 1:51, sedangkan yang akuntansi 1:22. Berikutnya, nah ini 5 prodi saintek dan sosum dengan tertinggi untuk yang program vokasi atau diploma. Ini untuk 5 prodi yang pertama untuk saintek, ini keselamatan dan kesehatan kerja, teknik informatika, farmasi, teknik mesin, perawatan dan anestesiologi. Kalau vokasi barangkali tidak terlalu tinggi, ini yang tertinggi di keselamatan kesehatan kerja itu 1:19, kemudian yang 5 1:6. Adapun yang prodi sosum, kemudian itu manajemen yang tertinggi manajemen bisnis, perpajakan, manajemen administrasi, demokrasi dan pendataan sipil, dan kelima akuntansi. Manajemen bisnis ini 1:11, kemudian yang akuntansi dibanding 1 dan 6. Jadi Bapak Ibu semua barangkali itu aja. Nanti mungkin bisa supaya banyak waktu cukup untuk bisa menyampaikan yang mungkin sudah dipersiapkan dari dari sekolah, dari Bapak Ibu juga untuk ditanyakan seperti ini, karena ini juga mumpung terutama ini memang sesi utama untuk tangan SNBP dan SNBT. Nanti bisa kita punya waktu untuk kita sampaikan, terutama untuk ini ada Bapak Bukti dari P3 adalah SNBP Jakarta. Barangkali itu, terima kasih Bapak Ibu semua. Waktu saya kembalikan Pak Takdir. Baik, terima kasih Prof. Hadi. Kita berikan aplaus untuk Prof. Hadi dengan paparan yang juga luar biasa. Jadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Prof. Yunus tadi, untuk tahun 2024 ini UNS akan menerima 10.208 calon mahasiswa yang terdiri dari 8.433 program sarjana, 330 program D4 dan 1.445 program D3. Dan sebagai informasi, 2 dari sebelah kiri. Monggo yang kanan dulu. Boleh langsung menyampaikan, boleh maju ke depan, menyebutkan nama dan dari sekolah mana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Sony Purnawang. Saya salah satu guru BK di SMA Negeri 1 Surakarta. Ada beberapa pertanyaan yang saya tujukan kepada Bapak Bukti dan Bapak Hadi. Untuk Bapak Bukti, di tahun 2022 sebelum SNMPTB kan ada LMTP, dia mengeluarkan sekolah dengan skor UTBK ya, top 1000 istilahnya seperti itu. Dan itu sebagai salah satu indikator dari universitas untuk menentukan indeks sekolah, di mana banyak sekolah-sekolah yang perang nilai dalam ajang SNBP seperti itu. Dan tahun 2023 tidak mengeluarkan dari SNBP, tidak mengeluarkan skor peningkatan sekolah berdasarkan skor UTBK. Apakah tahun ini tetap tidak akan mengeluarkan, atau mungkin dari panitia langsung meneruskan ke univnya masing-masing atau ke perguruan tingginya masing-masing, dikarenakan karena sekolah sekarang sudah berbasis zonasi, tidak ada yang unggul-unggulan seperti itu ya, mungkin tidak sebagai antisipasi untuk menimbulkan sebagai kayak
nanti wah sekolah sana unggul, segini tidak unggul seperti itu. Apakah seperti itu atau bagaimana, mungkin bisa dijelaskan ke kami. Kemudian di web SNPNB untuk saat ini untuk bagian menu jalur SNBP dan SNBT untuk kita mengetahui univ-univ mana, prodi-prodi mana, kemudian ketatannya seperti apa belum diaktifkan atau belum dihidupkan. Apakah itu memang sengaja atau bagaimana? Karena itu sangat membantu kami sebagai guru PK yang ditugasi untuk pengisian PDSS dan konsultasi siswa. Tugas kami saat ini memang ganda, mendepani orang tua, menemani siswa untuk konsultasi penentuan dan pengisian PDSS. Kemudian untuk Pak Hadi, untuk jalur mandiri Bapak yang ingin kami tanyakan, apakah ketentuan yang menjadi dasar UNS untuk menerima anak itu di jalur mandiri? Apakah sumbangan pengembangan institusinya yang nomor 1, kemudian skor UTBK-nya yang nomor 2, atau seperti apa? Mungkin bisa disampaikan ke kami, biar kami juga bisa menyampaikan ke orang tua dan ke siswa. Karena untuk PTN-BH memang kuota mandiri memang lebih besar. Mungkin pertanyaan dari saya, mohon bisa dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony, salam hormat Pak Sony, saya juga alumni dari SMA 1 Surakarta. Baik, silakan. Mungkin bisa lebih adil, bagaimana ini ya? Sebelah kiri kanan? Baik, ya. Terima kasih. Nama Sumarga, SMA di Sudarjo. Pertanyaan pertama berkaitan dengan kuota jalur. Tadi ditanyakan dan juga saya baca di sekolah itu yang prestasi 20% minimal, kemudian yang tulis itu 40%, mandiri 30%. Total itu baru 90%. Dan 10%-nya di mana? Posisi 10% di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk jalur prestasi, nilai rapot tidak begitu dipercaya oleh PTN. Berdasarkan indeks, tolong dijelaskan indeks itu berdasarkan nilai UTBK sebelumnya juga apa dari prestasi mahasiswa yang sudah ada di perguruan tinggi tersebut. Kemudian apa juga hasil AN, asesmen nasional yang kita tahu diadakan oleh guru juga. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, tidak ikut SNBP tidak boleh ujian mandiri apa tadi saya lupa tadi. Ya, berarti kan tidak ikut SNBP. Ya ini kan tidak ikut SNBP. Kemudian memang betul tidak boleh ikut ujian mandiri, komen seperti itu Pak. Kemudian berikut isi itu kan bagian vokasi. Jadi apa memang isi masuk di kelompok SNPNB ini Pak. Ya, kalau politeknik kan ya politeknik vokasi. Kemudian isi memang betul masuk di sini. Itu aja, betul. Baik, terima kasih Pak. Oke, berarti dua dulu langsung dijawab nih. Baik, sementara dua dulu akan langsung dijawab oleh Pak Bukti dan Prof. Hadi. Barangkali ada pertanyaan yang sama. Izin dulu Prof. Hadi. Jadi tadi pertanyaan dari Pak Sony yang pertama tentang top 1000. Sampai hari ini kita belum akan tapi belum tentu ada atau enggak ya. Belum akan menyampaikan tentang seperti tahun 2021-2022 lalu. Tentang top 1000 itu. Ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sony beberapa alasan, sudah salah satunya memang beberapa sejak suka Pak Sony memang ya karena top 1000 ini jadi komoditas ya. Jadi orang tua kalau mau memasukkan anaknya ke SMA itu lihat ini jadinya gitu kan. Dan berupaya mungkin untuk bisa masuk dengan berbagai cara ya. Ya walaupun kita sudah tahu ya, walaupun zonasi itu sudah dilakukan beberapa waktu, kalau nggak salah sudah yang
tahun ketiga zonasi. Bapak Ibu tahu ketika lulusan zonasi pertama ikut SNPB, kami itu banyak mendapat komplain karena NIK-nya salah. Ya. Bapak tahu kenapa NIK salah? Rupanya orang tua ini lupa. Dulu waktu mau masukkan anaknya tuh dia titip NIK ke orang yang dekat sekolahnya. Dan ketika anaknya sudah mau daftar, itu bukan NIK anak saya, salah, guys, dia lupa kalau dia sudah pernah gitu dulu. Ya, kita kan juga heran tahun pertama yang zonasi lulusan ketika masuk NIK banyak dulu memang ada NIK salah, tapi tidak sesignifikan itu jumlahnya, ribuan gitu kan. Aneh ini kan. Usut punya usut, ternyata itu tadi yang dititipkan NIK ke siapa yang orang dekat sekolah. Ya, itulah kelakuan kita lah, gitu kan. Kalau pernah ada zonasi, ya bagaimana caranya sekolah itu top, ya di situ entah ya orang-orang situ juga ada yang berjualan juga, boleh titip ke saya sekian, gitu kan. Ya, makanya juga heran juga, saya juga heran juga pernah melihat mengamati satu sekolah di Surabaya itu ada 200 orang tuh kok tiba-tiba rumahnya dalam radius 500 meter, kan nggak mungkin gitu kan. Dan setiap tahun ada yang di situ itu punya anak yang mau masuk SMA terus, saya tahu juga ya. Ya walaupun mungkin ada ya, tapi kok dalam banyak orang itu kan ya disitulah belakang kita lah gitu ya. Nah sehingga jadi kurang, salah satunya situ ya. Selain memang agak kurang fair juga ya. Karena kan kalau benar-benar zonasi harusnya kita sudah tidak, harusnya sama ya, sekolah itu unggul semua, tidak unggul. Ya jadinya kan ada disparitas nanti antara sekolah yang swasta dengan yang negeri jadinya. Yang swasta akan tetap bertengger di situ, yang negeri nanti akan berubah. Ya, walaupun kalau kita lihat datanya sih tidak jauh berubah. Ya karena tadi tetap aja sekolah yang favorit ada orang yang berupaya tetap bisa masuk sana dengan berbagai cara. Ya. Sampai hari ini kita belum berpikir akan menampilkan itu atau tidak. Jadi tidak usah Bapak Ibu terlalu diganti tentang perankingan itu, karena peranking itu juga agak bias ya. Jadi kalau di tahun pertama kami itu malah agak bias sekali, karena ada sekolah yang jumlahnya siswanya kurang dari 10 orang jadi ranking atas, karena kebetulan 10 orang itu nilainya tinggi-tinggi semua, nilai UTBK. Itu kan peringkat nilai UTBK, kan itu bukan peringkat sekolah ya, itu peringkat nilai UTBK ya. Jadi kan tidak fair ada sekolah yang 200 siswa sama ada sekolah yang cuma misalnya ada 2 orang nilainya tinggi diterima ya itu nomor 1, kan nggak fair. Terus tahun kedua kita buat minimal 40 itu ya kurang fair juga sebenarnya. 40 dibandingkan ada yang 200 kan jadi kurang fair juga. Jadi banyak hal lah bisa perdebatan, dan itu nilai UTBK bukan ranking overall performa sekolah, bukan ya. Kan jadinya kan agak bias, tambah bias banyak gitu ya. Jadi sementara tidak dulu. Terus kemudian untuk daftar prodi tur, ya daftar prodi saat ini ada mekanisme yang harus kami lalui karena perintah dari kementerian untuk mereview daya tampung yang disampaikan oleh PTN di tahun 2004. Kalau ada yang peningkatan signifikan sehingga harus direvisi dan segala macam, sehingga paling cepat nanti insya Allah di tanggal 1 Februari sudah kami munculkan daftar prodi di semua PTN. Daya tampungnya tahun ini berapa, pendaftarnya tahun kemarin berapa. Terus ada histori tiap prodi yang pendaftar tahun kemarin 5 tahun terakhir biasanya kami sampaikan itu berapa. Cuma yang kalau tanggal 1 Februari itu kemungkinan 1 sampai 7 lah ya, kira-kira itu kemungkinan belum semua, karena ada beberapa PTN yang prodi-prodinya masih di hold. Nanti kalau setelah tanggal 7 Februari, kira-kira seminggu ya, 14 Februari kan pendaftaran. Seminggu sebelum pendaftaran sekitar 7 Februari kira-kira sudah fix semua prodinya itu ya. Jadi tunggu aja Bapak Ibu, memang belum kami tampilkan baik yang di SNBP maupun di SNBT ya. Ada tambahan prodi banyak baru-baru ya. Nama-nama prodinya juga prodi-prodi kekinian ini tadi juga WNS disebutkan ya. Berapa prodi baru? Ada 10 ya tadi ya. 10 baru ya. Juga vokasi ya. Baik. PSDKU yang banyak ya. PSDKU itu berarti di luar domisili ya. Nah tentang PS yang ada misalnya begini, tadi kan ada klausul di SNBP kalau pilih 2 maka satu prodinya berasal dari PTN yang satu provinsi. Nah kalau yang PSDKU, PSDKU-nya di mana bro? Di Kabupaten masih satu provinsi, ada yang luar provinsi? Jawa Tengah? Ada? Gak ada ya? Oh Kabupaten toh, Kabupaten masih satu provinsi. Oh Madiun Magetan. Nah seperti WNS ini punya PSDKU
yang Madiun itu kan Jawa Timur, beda provinsi. Ketika milih itu apakah syaratnya harus dari yang Jawa Timur? Enggak, tetap mengikuti UNS-nya yang di Solo, ya. Jadi kalau misalnya milih misalnya pilihan satunya adalah di TS, terus pilihan keduanya PSDU di Madiun, boleh. Itu kan Jawa Timur semua, enggak, PSDK-nya ngikut ya provinsinya Solo gitu ya. Seperti pada lain juga ada yang begitu ya. Yang dua PTN yang berasal di dua provinsi beneran itu hanya UI di Jawa Barat dan di DKI. Yang lainnya ya ikut kampus utamanya gitu ya. Terus tadi pertanyaan dari Pak Samanta. Yang pertama, kuota tiap jalur 10%-nya kemana? Nah ini ya, 20%, 30 gitu ya. Terus satunya 40 ya. Salah ya. 20, 30, 40, 90 kan. Tapi 20 itu kan minimal Pak. 20 itu bisa minimal, bisa lebih dari 20. 30 yang 40 yang SNBT itu juga minimal. Yang dipatok maksimal itu kan yang 30 mandiri ini itu yang bukan yang non PTBH ya. Kalau yang PTBH sudah fix kan 20, 30, 50. Yang BLU, yang PTN dengan BLU, kalau NS enggak, NS kan BTBH. Tadi itu, jadi 10-nya itu bukan hilang, bukan ada titipan segala macam. Itu tadi untuk ngering itu tadi. Minimal 20, dia bisa sampai 30. Kenyataannya Pak, kebanyakan 20, 10-nya lagi itu ditambahkan di yang SNBT biasanya. Jadi seolah jadi 20, terus kemudian 40, 20, 40, setelah 20, 40, terus yang terakhir itu adalah 30 gitu ya Mas. Jadi 50, 20, 50 sama 30 akhirnya. Jadi nambahkan 10% itu rata-rata di UTBK, di SNBT. Bukan di SNBT, walaupun juga ada yang nambah di SNBT. Pokoknya totalnya maksimal ya 100 ya. Memang kita buat demikian ya. Kemudian tentang nilai rapot, tentang indeks sekolah hubungannya. Indeks sekolah itu, indeks sekolah nasional itu digenerate dari nilai UTBK 3 tahun terakhir dari sekolah itu. Karena itu Bapak Ibu, siswa-siswa yang ikut UTBK jangan asal ikut nilainya jelek, itu berpengaruh. Jadi kalau mau UTBK ya serius, ya serius. Jadi jangan sampai ya paling enggak sungguh-sungguh anaknya nggak asal ikut-ikut saja, supaya berkontribusi di nilai indeks sekolah secara nasional di sekolah itu jadi baik. Ya itu dari 3 tahun terakhir ya. Kalau kemarin kita masih ada 2 indeks sekolah Sosum dan indeks sekolah Saintek ya. Nanti mungkin akan ada indeks sekolah umum, tapi belum bisa juga dibuat karena baru tahun kemarin ada yang kurikulum merdeka itu pun baru 200-an nama ya dari beberapa sekolah yang percobaan itu ya. Kemudian nanti kalau indeks sekolah ini nanti ada indeks sekolah PTN juga buat ya. Saya nggak tahu kalau di UNS berapa tahun histori terakhir. Kalau di kampus saya di indeks itu 5 tahun terakhir ya. Kemudian tentang SNBT hubungannya dengan mandiri. Oh ini tadi yang Bapak tadi lupa. Jadi yang SNBT itu begini Pak, kalau diterima di SNBT dan dia daftar ulang, maka dia tidak dapat diterima di jalur mandiri di PTN manapun. Sehingga semua PTN nanti akan dapat data setelah tanggal 27 Juni itu kewajiban para PTN untuk menyampaikan kepada kami, untuk kemudian kami sampaikan kepada semua PTN siapa-siapa yang daftar ulang yang diterima di PTN itu ya. Sehingga mungkin saja dia sudah daftar mandiri ya, ketika dia masuk sudah daftar ulang ya dia tidak akan diterima diseleksi mandiri di PTN manapun juga. Tapi kalau dia nggak daftar ulang ya boleh kan, berarti kan di data kami dan kami terima dari PTN manapun dia memang tidak daftar ulang ya, itu boleh ikut mandiri bisa diterima karena sebelumnya pasti ini kelihatannya nanti PTN akan ada beberapa gelombang mandiri ya, tapi PTN itu dibatasi sampai 31 Juli itu harus sudah selesai proses seleksi mandiri. Boleh sampai 15 Agustus untuk prodi-prodi yang keterpenuhan daya tampung totalnya belum sampai 50%. Karena yang daftar ulang ternyata nggak sampai 50%, boleh dibuka lagi sampai tanggal 15 Agustus. Ya setelah tanggal 15 Agustus seberapapun ya sudah tutup, tidak boleh lagi PTN itu melakukan jalur penerimaan lagi. Ya
Nanti antara tanggal 3 Juli sampai 31 Juli itu tergantung pintar-pintarnya PTN bagaimana mengemas mandiri itu bisa akan berapa cara dan lain sebagainya. Pokoknya tanggal 31 harus selesai, harus sudah selesai gitu ya. Terkait dengan satu lagi ada jalur namanya jalur kelas internasional atau sebutnya IUP, itu tidak termasuk dalam 3 jalur ini, baik SNBP, SNBT maupun mandiri. Itu diatur sudah di dalam peraturan Menteri yang baru yang nomor 6 itu tahun 2023, itu ya diatur masing-masing PTN ya, dan tidak akan mengurangi kuota yang mandiri, itu terpisah ya, terpisah. Kemudian terakhir tentang isi ini masuk akademik ya, bukan vokasi. Yang vokasi hanya 44 politeknik. Politeknik yang ikut kita ada 44 dan itu sudah politeknik negeri semua, udah 44. Itu yang masuk vokasi. Isi, terus kemudian PTKIN, UIN ya, dan UNS dan lain sebagainya itu masuk akademik kecuali prodi-prodi yang memang di state disebutkan sebagai program vokasi. Kalau vokasi itu ada diploma 3 dan diploma 4. Diploma 4 itu sering disebut dengan sarjana terapan. Walaupun itu di PTN dia masuk dalam prodi vokasi ya. Kemudian kalau yang PTN sendiri ya PTN pada umumnya akademik yang Bapak Ibu kenal ya, UNS ini, UGM yang dekat sini. Isi Surakarta juga masuk akademik ya. Nah kalau isi Surakarta sepertinya semua prodi harus mengunggah portofolio disesuaikan dengan prodi-prodinya. Itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Pak Sony dan Pak Sumana bisa puas dengan jawaban dari Pak Bekti. Monggo Prof Hadi menambahkan. Jadi ada pertanyaan juga dari Pak Sony dan Pak Sumana. Oke, mungkin tambahkan yang terakhir tadi. Jadi isi itu jadi dari pusat UTBK, jadi sama atasnya. Jadi mau apa itu tentang pilihan ya, pilihan apa saja bisa. Seperti sebagai pusat. Dan kemudian ini tadi Pak, tadi ini pertanyaan sebenarnya pertanyaan klasik ya. Selalu terkait dengan SPI ini apakah ya bisa ya bisa tidak. Bisa ya bisa tidak. Artinya begini. Jadi saya konsisten dan begini kan. Kalau cukup confident, nilainya cukup tinggi, barangkali juga ambil minimal dan masalah. Itu juga banyak kita menerima yang SPI minimal, bahkan itu dulu SPI yang pertama itu ada yang 0 karena kita masih menerima tanpa SPI itu ada. Jadi kalau memang nilainya apa itu ya dia confident dengan nilainya saja ya cukup. Dan kemudian yang jelas yang pertama itu tetap nilai dan kemudian juga prestasi yang tambahan tadi yang bisa untuk menambah. Yang ketiga ya SPI kan di situ, tapi SPI kan karena dalam penyamaannya itu kan kadang dulu karena pendaftar itu kan banyak. Kalau misalnya nilainya sama, itu ya nilai sama, lah bagaimana pakai apa, kriterianya apa? Karena yang itu ada SPI ya, barangkali SPI yang masa orang yang punya niat baik ya untuk menilai tidak dihargai akan semua next yang gitu kan, nilainya sama gitu kan. Kita kan ya harus pakai kriteria. Kriteria apa? Itu adanya SPI ya SPI. Ya tuh pakai jawaban saya. Terima kasih. Akhirnya. Baik, terima kasih. Saya kira ini cukup jawaban yang cukup mudah-mudahan memuaskan. Taktis juga ini ya. Baik, Prof Hadi, Pak Bekti, mohon izin supaya kita adil gitu ya. Ini ada pertanyaan di YouTube dan Zoom yang mungkin bisa disampaikan. Yang pertama, mohon untuk Pak Bekti ini, mohon penjelasan bagi SMK yang nilai semester 5 hanya PKL saja, bagaimana penentuan nilai rata untuk SNBP. Kemudian pertanyaan kedua, tahun ini pemilihan jurusan apa? Tahun ini pemilihan jurusan apa terbatas sesuai jurusan di SMA, SMK, sesuai saintek sosum atau dibebaskan seperti tahun lalu. Kemudian ini untuk Prof Hadi, apakah UNS menerima KIPK untuk jalur mandiri? Kemudian prestasi kejuaraan seperti apa yang menjadi kriterianya UNS? Mungkin itu dulu. Baik, saya jawab saja tentang SMK, tentang PKL. Ini memang ada di SMK yang satu semester itu PKL saja. Bagaimana cara ngisinya? Kalau Bapak Ibu sudah baca di manual pengisian PDS yang bisa diunduh di website kami, itu ada penjelasan tentang itu khusus.
ya tentang PKL itu. Nanti tetap dituliskan di satu semester itu ada PKL saja, tapi harus didefinisikan di awal. Ya, nanti kan ada di pendefinisian finalisasi profil sekolah, kemudian siswa kurikulum. Nah, ketika pendefinisian kurikulum itu mendefinisikan bahwa pada dicetak untuk PKL ada, sehingga nanti ketika pas setiap anak dia si A itu di semester 5 PKL dicetak, udah dia cuma satu semester di PKL saja. Ya nanti kalau ada nilainya berapa dimasukkan nilainya PKL, sudah ada apa-apa. Ya, jadi intinya semua hal yang dilakukan sisa mata pelajaran apapun atau kegiatan apapun yang ada nilainya dimasukkan, diisikan. Bapak Ibu kan bisa menambah sendiri nama mata pelajarannya. Baik yang SMK kan juga saya tanya, SMK peminatnya hanya 1, oh tidak, bisa ditambahkan sendiri, ditulis ya. Oh beda-beda Pak, ya memang iya kan. Sekarang itu kan sekolah itu kan kayak model kuliah gitu ya. Kalau dulu kan kita sekolah itu ya kalau satu kelas ya sama semua. Sekarang kan bisa-bisa pilah-pilah bisa model-model kayak kuliah ngambil yang sana, ngambil sana. Tidak apa-apa, beda-beda mata pelajaran dalam satu kelas tidak apa-apa. Si A ngambil apa ya tuliskan nama mata pelajaran apa, isikan nilainya. Ya. Kalau misalnya nilainya ada bermacam-macam kan kadang-kadang ada nilai keterampilan, ada motorik, ada pengetahuan, ada macam-macam. Apakah rata-rata tidak sih pada dasarnya nilai pengetahuan? Ya. Sebenarnya pada dasarnya nilai pengetahuan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau, karena gini, nanti itu kan harus dikonversi. Nanti kalau dia keterima dia harus bisa tunjukkan nilainya harus sama. Kalau misalnya nanti kepala sekolah membuat surat bahwa sekolah kami pakai rata-rata semua ada 5 kolom nilai dalam satu semester 1 mata pelajaran, ya nggak apa-apa, ada surat itu sehingga nanti ketika dia diterima ini kok beda. Oh ini karena rata-rata dari semua dia ada suratnya, semua anak bawa surat itu karena kesepakatan di sekolah itu ya boleh, nggak apa-apa, gitu ya. Ya, tidak Bapak Ibu mau yang mana? Kalau saya nggak usah surat gitu kan harus ngali-ngali lagi, bagi lagi gitu kan? Ambil aja pengetahuan. Ya. Belum lagi kalau nanti mata pelajaran tambah banyak yang harus lakukan ya. Kemudian untuk jurusan SMA tentang prodi. Nah, sejak tahun kemarin peraturan menteri itu kan menyebutkan. Jadi gini, siswa dari jurusan apapun boleh daftar prodi apapun di PTN. Ya, sejak tahun lalu sampai sekarang juga ya. Sarannya mohon maaf nih ya. SMK Tata Boga boleh milih prodi kedokteran boleh. Tahun lalu sudah gitu, ya. Tata busana daftar teknik mesin boleh. Tapi Bapak Ibu, tolong diberikan kepemahaman kepada siswanya, jangan menjurumuskan. Ya masa ya ibu tega. Nanti kan masa ya ibu tega berobat terus dulu dia sekolahnya adalah sekolah bahasa. Sekolahnya adalah teknik bangunan, terus keterima di kedokteran. Ya kalau saya mungkin juga berobat ya, gitu ya gitu. Nah jadi intinya gini ya, sebaiknya untuk prodi-prodi yang di kami biasanya memang harus dari jurusan tertentu ya itu. Kalau dulu kita 2 tahun lalu kita kasih filter. Jadi PTN ketika ngisi prodi itu ada ini boleh dari jurusan apa dia nyebutkan jurusannya apa ya. Gitu. Kalau sekarang nggak ada, kita lepas filter itu karena peraturan menteri memang nggak boleh kan. Tapi sebaiknya memberi pemahaman. Ya. Memang ada prodi-prodi yang istilahnya linjur begitu kan ada. Misalnya psikologi, akuntansi, walaupun sebenarnya itu dalam tanda petik adalah miliknya anak IPS, tapi kebanyakan isinya kan anak IPA. Ya kan? Kayak gitu ya nggak apa-apa kan itu sudah sejak dahulu kala itu, sejak zaman saya juga sudah begitu gitu kan. Dan memang katanya sih lebih pas gitu ya karena hitungan dan segala macam walaupun juga PT-nya nggak berani menyebutkan itu IPA gitu ya. Yang saya tahu yang akuntansi nyebutkan IPA beneran itu ya Pajajaran itu psikologi yang menyebutkan IPA beneran itu ya Pajajaran lainnya kan enggak. Kalau itu PNS psikologinya apa? IPS kayaknya IPA kalau IPA ini berani dia jelas tegas gitu ya. Walaupun sekarang sudah boleh nggak boleh digitukan tapi kami akan memberikan informasi kepada tiap PT si A ini dulu SMA-nya apa kalau dia pernah 2013 sehingga silakan PTN melihat itu dan PTN pasti akan lihat ya wajar lah ya kan kalau misalnya dosennya bisa marah ketika dapat ngajari anak harusnya itu adalah dia harus punya basic saintek yang kuat harus dapat pelajaran IPA fisika dan kemudian dia diterima tapi yang sosial bisa Pak Rektornya dikomplain sama dosen-dosennya Pak Rektor saja yang ngajar deh gitu
Ya. Dan secara akal ya kita gitu, misalnya masuk di prodi saya, sistem informasi itu kan basicnya kan harus saintek kan. Ketika ada tinggal dua orang misalnya harus milih. Dia ini pernah pelajaran fisika kimia, yang ini nggak umum atau bahasa. Ya siapa yang pernah ini lah gitu kan. Wajar saja, normal saja mikirnya gitu. Ya kan nalar aja kan gitu kan. Gitu kan. Kecuali nanti kalau sudah kurikulum merdeka semua, semua sudah sama semua, ya sudah nggak apa-apa gitu. Ya nanti tinggal tidak di kurikulum merdeka dia ambil pelajaran apa aja yang kira-kira mendukung dari prodi itu. Ya walaupun tidur boleh ya, tapi masih ada batasan karena nanti PTN itu akan melakukan filterisasi juga gitu ya. Ya nggak mau juga lah, misalnya kedokteran isinya dari yang sangat jauh seperti tadi saya contohkan kalau tadi yang di SMK tadi gitu ya. Kalau SMK misalnya SMK-nya adalah di SMK kesehatan daftar ke dokter ya pas, nggak apa-apa. Walaupun SMK, tapi kan pas kan ada kan yang SMK itu macam-macam sih. Prodinya saya lihat tuh daftar prodi di SMK tuh ngalang-ngalai jumlah prodi di PTN kok. Wah aneh-aneh. Mesin ringannya motor Honda khusus gitu kan. Sampai sekhusus gitu kan, di SMK khusus. Ya memang juga sampai sekarang pun kementerian jadi nggak pernah bisa membuat aturan 2 mata pelajaran tambahan. Yang ada itu kan hanya untuk SMA dan MA. Ya SMK sampai sekarang belum ada. Terus SMK pakai apa? Ya terserah bedanya masing-masing gitu. Yang penting Bapak Ibu isikan saja semua nilainya, nggak usah pusing. Nanti yang akan diambil mata pelajaran nggak usah dipikir. Nanti pikir nggak selesai isi PDSS. Ya. Isi aja semua, tanggung jawab saya isikan semua mata pelajaran yang diikuti oleh siswa, apapun itu satu persatu sudah selesai tugas itu. Ya, nanti akan mengambil mana-mana itu sistem yang akan mengambilnya. Ya, oke terus tadi saya kira sudah ya, kayaknya itu contoh ya Mas. Prof. Hedi, monggo Bro. Oke, terima kasih ini pertanyaan KIP. Apakah Mandiri juga menerima KIP? Kita tetap menerima. Tapi mungkin perlu saya informasikan mungkin agak bahwa semua pemegang KIP tidak otomatis nanti bisa disetujui. Karena ini sebenarnya program nasional, program kementerian, ya. Cuman yang menjadi masalah itu kuotanya itu tidak sebanyak yang UNS, tapi tetap prinsipnya UNS memfasilitasi untuk menerima dan mengusulkan. Nah, perkara nanti disetujui berapa, nah ini tergantung kuota dari kementerian. Jadi kemarin juga sempat ada yang sedikit komplain termasuk mekanisme. Jadi biasanya juga registrasi itu tetap karena kan KIP ini diusulkan setelah diterima. Jadi bukan berarti otomatis sejak mau mendaftar itu nanti sudah langsung bebas SPP dan lain sebagainya, itu baru nanti setelah diterima baru diusulkan. Jadi mungkin yang perlu dipahami Bapak Ibu semua seperti itu. Tapi UNS tidak pernah menolak, tidak akan menolak bagi pemegang KIP. Tetap nanti akan kita usulkan. Jadi prinsipnya kan. Kemudian tentang kejuaraan tadi sudah disampaikan, saya kira sama dengan Pak Bupati. Itu kalau yang abal-abal, kalau penyelenggaranya kejuaraan hanya IO yang lokal begitu ya. Di UNS nanti ada memiliki tim verifikasi tersendiri, termasuk HP nanti ada cek secara langsung. Karena pengalaman ternyata yang HP pun yang tersertifikat HP ini biasanya kurang lebih yang betul-betul itu sekitar 30%. Nah ini juga pengalaman sebelum-sebelumnya juga ya. Sehingga mulai kita lakukan pengecekan, termasuk verifikasi sertifikat tadi. Nah, kalau sertifikat seri yang jelas itu diselenggarakan oleh kementerian, oleh KONI seperti itu sudah akan cenderung terkalibrasi dan sangat bagus sekali karena poinnya cukup besar. Tapi kalau ya hanya tadi yang sudah disampaikan betul tadi sebenarnya agak abal-abal, tentu saja nanti akan hadis. Barangkali mata itu yang untuk penjelasannya. Baik, terima kasih. Itu tadi pertanyaan dari peserta yang hadir secara daring. Masih ada waktu ya? Oh, boleh. Monggo Pak Bekti. Tadi penjelasan Pak Prof. Hadi tadi mengingatkan saya ada suatu hal penting yang perlu saya jelaskan. Tadi lupa karena cepat.
tentang foto. Ya. Ini setiap tahun masih ada 1000-an orang yang gara-gara foto dia tidak lulus UTBK. Ya, tadi ada slide cuma kelewatan, jadi nggak terlihat tadi ya tentang tahapan pendaftaran UTBK SNBT. Jadi gini ya Bapak Ibu, foto yang diunggah oleh siswa, kan nanti kan ketika ini masa ini sebenarnya masa registrasi akun siswa itu kan ada mengunggah foto. Ya, foto itu harus sesuai ketentuan. Ya, kan jelaskan di situ. Pas foto terbaru. Namanya pas foto itu bukan foto seluruh badan. Dan juga bukan foto bersama kucing. Apalagi foto keluarga, bukan. Apalagi foto di pantai di atas mobil mewah itu bukan pas foto ya. Terus juga bukan foto waktu SMP apalagi SD ya. Yang saya sebutkan itu ada Bapak Ibu. Ada banyak dan itu masuk di analisa kecurangan kami. Dia ikut UTBK itu nggak diskoring. Kalau nggak diskoring nggak punya nilai UTBK. Kalau nggak punya nilai UTBK ya nggak diterima SNBT. Kalau ada PTN yang menyelenggarakan mandiri pakai UTBK dia nggak bisa ikut. Kalau ada sekolah biasa pakai UTBK ya dia juga bisa ikut. Kan efeknya hanya gara-gara foto. Tolong foto itu juga sesuai kondisi apa adanya untuk pada saat UTBK. Kalau foto yang diunggah itu gondrong, ya jangan pas ujian UTBK gundul. Walaupun orang yang sama, karena namanya pengawas di aplikasinya. Sekarang itu pengawas nggak kayak dulu. Ketika rame, mas jangan rame, jangan ngomong sendiri. Mas ini fotonya enggak, dia pakai ini aja, males sudah. Oh rame tuh ngomong centang, berbicara dengan sebelah centang. Oh ini orangnya nggak sama centang. Tangan jarinya pengawas UTBK itu sakti loh. Gara-gara kayak gitu saja, dia sudah nggak scoring. Lah, dan itu banyak, bukan 100-200, ribuan mas. Ya. Nah, jadi tolong sebaiknya gini. Ini kan Bapak Ibu kan kalau mau unggah foto ijazah ya, ijazah sekolah, kan satu itu. Kadang-kadang fotonya di sekolah kan? Nah, itu lebih baik foto di sekolah. Foto itu saja, foto itu dipakai saja untuk ujian ijazah, untuk SNI, semuanya untuk pendaftar pakai itu saja. Dan juga tadi contoh kalau misalnya yang putri, mohon maaf, kalau di foto pakai jilbab, jangan pas UTBK nggak pakai jilbab. Begitu pula sebaliknya, ya itu banyak kejadian kayak itu sudah dicetak, ya sakti tadi ya. Tolong itu diingatkan kepada siswa-siswinya sebaiknya memang foto bersama sehingga dia anak-anak saya juga bingung. Anak sekarang itu dikatakan pas foto ketika munggah itu kan ada buletannya dibesarkan kecilkan ngikuti aplikasi kami. Gitu yang munggahnya ya aneh-aneh gitu. Ada kadang foto artis. Bingung juga kita juga kaget. Artis ini ikut ya? Bukan, itu foto orang. Ya foto yang paling kadang foto avatar, foto kartun-kartun gitu. Saya tuh bingung. Saya pernah mengalami kasus ditanyakan oleh pengawas pas momen itu, pengawas itu bilang ini foto ini nggak sama orangnya, ya, memang nggak sama, ya sepintas nggak sama, tapi setelah saya amati betul ini sama orang yang sama. Cuma masalahnya itu foto ketika mungkin SD mungkin ya, gitu, perempuan, aneh gitu kan dan nggak salah kalau itu dicetak. Mau alasan apa? Ini tidak pas foto terbaru kan? Walaupun kita bisa debatable 5 tahun yang lalu itu bisa terbaru apa nggak ya? Nggak apa-apa, nanti pakai saksi ahli bahasa silakan gitu kan. Nah dari itu. Terus yang kedua, penting ini untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Ini terjadi setiap tahun tentang anak-anak yang memiliki apa sih namanya? Kita nyebut tunanetra, tapi di dokumen kita tidak pernah menyebut tapi istilahnya mengalami gangguan penglihatan. Ya. Ada low vision, ada tunanetra, ada satu lagi apa namanya? Nah, Bapak Ibu, di UTBK itu ada ketika daftar UTBK ada pertanyaan apakah mengalami gangguan penglihatan. Ya. Di situ ada tunanetra juga kalau nggak salah. Kalau tunanetra dia akan tiba-tiba muncul sebuah dokumen yang harus diunduh dan harus ditandai oleh kepala sekolah bahwa yang menyatakan anak ini memang tunanetra. Kenapa? Karena anak-anak yang seperti ini akan mendapatkan sesi ujian UTBK pada satu sesi tertentu dan hanya di PTN-PTN tertentu
Dan komputernya yang paling penting, ujiannya itu menggunakan komputer khusus. Setiap tahun lebih dari 100% yang ngaku tunanetra. Biasanya itu yang ngaku tuh di angka 150-an, tapi yang benar-benar tunanetra paling 70-an. Yang saya bingung itu, kok bisa kepala sekolah menandatangani surat rekomendasi yang diunggah yang menyatakan anak itu tunanetra? Apa nggak ngerti kan kepala sekolahnya kalau itu dia tunanetra gitu. Bahkan sampai kami itu keluar kotak apakah Anda, bahkan kita bilang tulis aja apakah Anda buta kalian gitu kan, supaya jelas itu tunanetra itu agak bias segala macam gitu ya. Kenapa? Orang-orang memaksakan diri pakai fasilitas tunanetra karena memang di luaran kan beda. Soal-soal untuk tunanetra itu gampang, benar Bapak Ibu, gampang saya bilang. Tapi bagi anak tunanetra, nah kalau anak nggak tunanetra, ngaku tunanetra, kita kasih komputer, ya dia nggak ada lihat apa-apa. Nggak bisa dia jelas dijawab kalau dengan pendengaran. Yang bisa nggak tunanetra, dia protes, saya nggak dulu nyetak itu pasti nggak salah, Pak. Saya salah nyetak, nggak mungkin salah nyetak. Itu ada beberapa kali cetak yang memang dia terus sampai download surat itu, ya kan? Yang kita sayang itu ada kepala sekolah kayak gitu, jumlah 7 bulan tadi masih saja. Ya. Dan Bapak Ibu, itu kalau ada tunanetra itu kami memberi fasilitas khusus sehingga dia harus mendapatkan macam-macam di komputer khusus, pakai screen reader, ada reglet dan macam-macam. Ya, itu harus kita upayakan, harus kita beli dan segala macam. Lisensinya per 1 PC mahal juga. Jadi 200.000 itu lewat jauh 2 kali 3 kali lipatnya untuk per 1 PC. Jika kalau ada yang ngaku-ngaku gitu itu sudah kebangetan ya, sudah merugikan negara banyak, jujur lagi gitu kan. Ya, kayak gitu tuh langsung coret gitu loh. Kalau ketahuan itu coret sudah. Ya. Jadi tolong jangan diperhatikan betul ya. Entah juga saya juga nggak ngerti kok bisa saja itu jelas tanda tangan stempelnya ya dari kepala sekolah, benar gitu. Yang kita bingung itu tadi ya, dari Bapak Ibu yang kepala sekolah dan Bapak Ibu tolong pastikan untuk yang ini. Terus kemudian tadi tentang KIPK, ini ada isu begini ya, tadi sudah dikatakan oleh Prof. Hadiono bahwa KIPK itu ada kuota. Saya mau cerita ya. Terus kemarin ada guru protes, guru olahraga protes. Kenapa si A ini tidak diterima, si B ini tidak diterima? Si A, si B itu murid yang satu kelas. Si A ini perempuan kebetulan nilainya paling tinggi, punya sertifikat juara macam-macam. Ini kebetulan juara olahraga. Dua-duanya ini mendaftar di prodi yang sama, di PTN yang sama di Surabaya. Olahraga, ya. Yang si A ini selain nilai rapotnya tinggi, punya juara macam-macam. Olahraga juga. Yang si B ini masih jauh di bawah nilai rapotnya, nggak punya kejuaraan rapot. Kok yang diterima yang si B? Usut punya usut, si B ini pakai jalur reguler, si A ini pakai KIPK. Loh, KIPK itu ada kuotanya. Juru prodi itu misalnya katakanlah terima 100, mungkinnya KIPK cuma 10. Dan si A ini lebih rankingnya sesama KIPK jauh dari 10, tapi masih ada 90. Dan si B ini masuk di 90 ini. Yang terima si B gara-gara kuota tadi. Jadi jangan disalahkan bahwa itu titipan segala macam. Maksudnya itu kondisinya. Karena KIPK itu ada kuotanya, nggak bisa semua. Kalau misalnya hanya nilai tok, nggak ada batasan kuota apapun, ya persentase yang banyak diterima kan anak dari KIPK lebih sedikit juga. Tapi kalau itu semua disetujui, ya nggak sanggup negara membiayai. Ya walaupun masih ada verifikasi, ya. Jadi jangan dianggap bahwa anak ketika dia calon penerima KIPK bebas uang 200.000, ketika terima dia pasti akan dapat beasiswa SPP sampai lulus, belum tentu. Akan diverifikasi lagi oleh PTN-nya. Bisa saja oleh PTN itu dulu kita sampai ke gunung-gunung mendatang. Ya, tapi ada juga yang ngarang-ngarang ngaku-ngaku rumah tetangganya yang paling miskin diakui juga rumah dia, terus dikondisikan tetangga dan sebagainya ketika datang suruh ngaku itu. Tapi tenang saja. Lihat aja nanti 1 semester, 2 semester temennya langsung dikeluarkan dan sekolah ikut andil pasti karena memberikan keterangan bahwa anaknya juga tidak mampu kan gitu kan. Maka benar-benar harus dilihat ya ketentuan-ketentuan. Ya itu saja yang kita dari saya. Baik, terima kasih Pak.